Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah berada di hari yang ketiga di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan, serta selalu memberikan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pula menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, "Kamin qa'imin laisa siyamihi illal ju' wal 'athas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, nanti di akhir zaman terdapat banyak daripada kaumku, kata Nabi, yang mana dia melaksanakan ibadah puasa, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ridha Allah. Ternyata apa yang mereka dapatkan kecuali ilal ju' wal 'athas, yaitu rasa lapar dan haus saja. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita berpuasa yang tadinya adalah niatnya karena Allah, yang tadinya kita berpuasa untuk meraih daripada ketakwaan di sisi Allah, nah ternyata apa? Di akhir nanti, yaitu pada yaumul mahsyar, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah, apa? Engkau di dunia telah melakukan ibadah puasa yang mana puasamu itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan Allah, melainkan daripada rasa lapar dan haus saja. Nah, hal ini disebutkan apa? Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa syahru Ramadan wa syahru tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan, syahru Ramadan al-amanah. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya adalah amanah. Apa itu amanah? Artinya ada sesuatu yang dititik beratkan untuk kita jaga, untuk kita pelihara, dan untuk kita bisa laksanakan. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah amanah. Apa yang diamanahkan? Yang pertama adalah kita diberikan kepala, yang di dalam kepala tersebut memiliki otak atau pikiran. Maka kata Imam Al-Ghazali, dengan akal pikir tersebut, gunakanlah akal tersebut untuk memikirkan tentang kebesaran Allah. Gunakanlah di dalam berpikir tersebut tentang kebaikan, bukan keburukan atau hal-hal hayalan yang bisa merusak daripada pahala puasa. Kemudian Allah ciptakan mata supaya kita bisa melihat daripada ciptaan Allah. Bukan berarti kita dengan diciptakan mata untuk bisa melihat segalanya, yang bahkan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan telinga untuk mendengar, maka pergunakanlah telinga tersebut untuk mendengar dengan sebaik-baiknya, baik di dalam mendengarkan telinga atau baik di dalam memperdengarkan telinga.
Jadi bukan mendengar sesuatu hal gosip atau sebuah cerita-cerita yang mengundang syahwat atau mengandung fitnah. Kemudian Allah amanahkan kita mulut untuk bisa berkata-kata, maka pergunakanlah untuk membaca Al-Quran, untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, alhamdulillah. Maka tentu ucapan kita ini akan bernilai pahala di sisi Allah. Bukan berarti kita menggunakan mulut kita ini untuk bermarah-marah, untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik atau memfitnah orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita hati supaya apa? Supaya kita bisa merasakan apa yang orang lain, apa yang dirasakan di dalam keadaan orang susah maupun senang, sehingga kita tidak menzalimi orang lain maupun juga tidak merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah amanahkan kaki, yang mana kita ketahui bahwa kaki untuk melangkah, kaki untuk berjalan, pergunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diridhai, bukan tempat-tempat yang menjadikan kita untuk mendapatkan dosa, bukan tempat yang menyebabkan kita hilangnya pahala puasa. Oleh sebab itu, dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya, dengan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan memasuki daripada alam akhirat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meminta pahala tersebut, maka kata Allah, ada pahala puasamu yang nanti dengan puasa tersebut engkau menjadi orang diridai oleh Allah dan menjadi hambanya yang dimasukkan dalam surganya melalui pintu-pintu puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba